Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan serta waktu luang serta hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menyempatkan waktu kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab tauhid. Sekarang kita masuk bab yang ke-11, yaitu menyembelih binatang karena Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi, menyembelih binatang karena Allah tidak boleh dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pada bab sebelumnya ini telah kita bahas mengenai larangan menyembelih binatang kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya itu merupakan syirik besar. Maka pada bab ini merupakan kelanjutannya, yaitu disebutkan larangan tentang wasilah atau sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik besar tersebut. Ya. Ini karena tempat yang digunakan oleh orang-orang musyrik, orang-orang musyrik dalam penyembelihan kurban untuk tuhan-tuhan mereka, untuk berhala-berhala mereka, maka tempat mereka tersebut ini merupakan bagian dari syiar kesyirikan mereka. Merupakan syiar kesyirikan mereka. Maka ketika seorang muslim ingin menyembelih kurbannya, ingin menyembelih kurbannya di tempat tersebut, yang merupakan syiar kemusyrikan, kesyirikan, maka walaupun niatnya karena Allah SWT, tapi tempat nyembelihnya di mana? Di syiar tempat kesyirikan, maka dia pun akan tetap dikatakan telah tasyabbuh, yaitu menyerupai orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan. Mereka juga menyembelih kurban untuk berhalanya di situ. Maka kita tidak boleh menyembelih kurban kita juga di situ. Meskipun kita menyembelihnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga adalah kita perhatikan, ketika kita menyembelih kurban, ini tidak boleh di tempat-tempat yang itu merupakan tempat kesyirikan. Di sini kemudian disebutkan firman Allah Ta'ala, yaitu surat At-Taubah ayat 107 sampai 108. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La taqud fihi abada lamasjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana kepada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya,
Ini kita garis bawahnya. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih, yaitu yang selalu membersihkan diri. At-Taubah ayat 107 sampai 108. Apa kaitan ayat ini dengan bab tadinya? Dilarang menyembelih di tempat yang merupakan syiar kesyirikan. Kaitannya adalah bahwa tempat yang dipersiapkan atau yang digunakan untuk menyembelih kurban bagi selain Allah, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk menyembelih kurban di tempat tersebut walaupun niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disinggung dengan masjid tadi ya. Sebagaimana masjid yang disebutkan dalam ayat ini ya, disebut dengan istilah masjid dirar. Masjid yang didirikan untuk apa? Memecah belah kaum muslimin. Jadi dulu waktu Nabi SAW ini beliau apa? Ketika beliau berangkat perang ya, ini orang-orang munafik mereka mendirikan masjid ya. Mereka mendirikan masjid ya. Kemudian tapi tujuannya untuk apa? Untuk memecah belah kaum muslimin ya, supaya kaum muslimin apa? Terpecah-pecah begitu. Niatnya tidak baik. Ya. Maka kemudian Allah melarang apa? Sholat di tempat masjid tersebut ya. Sebagaimana masjid yang disebutkan dalam ayat ini, tatkala masjid tersebut dipersiapkan untuk kemaksiatan, maka dengan sebab itulah masjid tersebut menjadi tempat yang dimurkai ya, masjid yang dimurkai, sehingga tidak boleh sholat di sana walaupun niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kias yang sahih ya, dianalogikan, dikiaskan ke ayat ini. Sebagaimana Allah melarang ya, melarang Rasulnya untuk mengerjakan sholat di masjid dirar tadi, sholat di masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dalam rangka untuk apa? Memecah belah kaum muslimin ya, untuk mendatangkan kemudaratan terhadap masjid Quba ya, masjid yang pertama didirikan Nabi SAW. Maka orang munafik mendirikan masjid untuk apa? Memecah belah kaum muslimin ya. Maka Allah melarang Rasulnya untuk mengerjakan sholat di masjid tersebut ya. Kemudian faedah dari ayat tadi di atas, yang pertama, larangan menyembelih kurban karena Allah larangan menyembelih kurban karena Allah di tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih bagi selainnya. Hal ini merupakan kias dari larangan sholat di masjid yang dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang munafik ini bangun masjid tadi apa? Tujuannya apa? Tidak baik ya. Sudah ada niat jahat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memberikan madarat kepada kaum muslimin. Maka Nabi melarang Rasulnya sholat di masjid tersebut. Bahkan kemudian setelah Nabi selesai perang ya, kalau nggak salah perang Tabuk ya, ini Nabi kemudian menyuruh sahabat untuk menghancurkan masjid-masjid tadi itu ya, yang dibangun oleh orang munafik. Nabi menyuruh sahabat untuk apa? Menghancurkan masjid dirar tadi itu ya, karena masjid itu dibangun untuk apa? Untuk memecah belah kaum muslimin. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, disyariatkannya menutup jalan-jalan atau sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, maka Islam itu agama yang sangat istilahnya preventif ya. Jadi segala pintu yang bisa menyebabkan ya, atau menjadi sarana yang bisa mengantarkannya kepada kesyirikan, ini ditutup rapat-rapat dalam Islam. Ya. Makanya tidak boleh kita menyembelih hewan kurban di tempat yang di situ orang-orang musyrikin juga menyembelih kurban untuk berhala mereka. Di tempat-tempat yang merupakan syiar kesyirikan ini tidak boleh. Maka dalam Islam juga tidak boleh berbuat hulu ya, berlebih-lebihan kepada orang soleh tidak boleh. Ya. Jangankan kepada orang soleh, hulu kepada Nabi itu juga tidak boleh. Nabi sendiri melarang, jangan kalian hulu kepadaku ya, jangan kalian berlebih-lebihan
kepadaku. Sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan kepada siapa? Nabi Isa. Sehingga orang Nasrani menyembah siapa? Nabi Isa karena hulu berlebihan. Maka Nabi melarang kita juga apa? Hulu kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti kita lama-lama apa? Nyembah Nabi Muhammad SAW. Dan ini sudah terjadi sekalian, Allah. Ya, sekarang banyak orang apa? Memintanya itu nyuruh minta kepada siapa? Rasulullah. Ada itu di video banyak itu. Ya, yang akunya keturunan Nabi itu ya. Jadi kalau kamu ada kesulitan, ada apa, panggil nama Nabi, begitu Bu. Ya. Mestinya kan panggil siapa? Nama Allah. Kenapa nggak langsung ke Allah saja begitu? Nyuruhnya apa? Panggil Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu ada kesulitan, ada apa begitu ya, panggil nama Nabi. Minta tolong kepada Nabi coba. Ya. Mestinya kan minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini nyata sudah terjadi. Ya. Orang juga membuat sholat yang hulu berlebih-lebihan dalam memuji Nabi. Sehingga memposisikan apa? Nabi sejajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kesyirikannya. Ya. Memuji Nabi berlebihan sehingga melebihi kedudukan Nabi sebagai hamba. Ya. Nabi itu meskipun orang paling mulia, beliau tetap seorang hamba. Ya, seorang hamba. Tidak boleh disejajarkan dengan siapa? Dengan Khalik, sang pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Khalik, ini makhluk. Ya. Jadi memuji Nabi ini ada batasannya. Makanya kalau sholawat itu paling aman, paling selamat, yaitu apa? Sholawat yang diajarkan Nabi SAW. Ya, itu paling aman, paling selamat dan paling afdol. Kenapa? Karena sholawat itulah yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya. Yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah, yang sering kita baca ketika apa? Tasyahud akhir itu. Itu yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Itu yang paling afdol. Kenapa? Yaitu diajarkan Nabi langsung, ya. Itu bukan buatan kita, ya. Redaksinya langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh hulu ya, berlebihan kepada orang soleh dan seterusnya. Ya. Karena ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Akhirnya lama-lama dia nyembah orang soleh tersebut. Dan ini terjadi sekalian. Maka Islam sangat melarang perbuatan apa ya, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ditutup rapat-rapat dalam Islam. Nggak boleh hulu dan seterusnya. Memuji-muji tidak boleh berlebihan dan seterusnya. Maka tidak boleh buat apa? Patung-patung. Ya. Kenapa nggak boleh buat patung? Karena nanti ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Seperti kaumnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya juga seperti itu, ya. Jadi berhala yang mereka sembah itu sebenarnya dulu apa? Orang soleh, Pak. Ya, orang soleh mereka itu. Nama-nama yang berhalanya itu ya, sebenarnya Al-Quran itu ya, itu orang soleh mereka. Kemudian dalam rangka untuk mengingat, ya. Jadi setan membisikkan untuk mengingat jasa orang-orang soleh dulu, kemudian apa? Dibuat patung. Awalnya itu bukan untuk disembah, buat patung itu, hanya untuk apa? Mengingat jasanya orang-orang soleh. Awalnya seperti itu. Ini pinternya setan seperti ini. Setan itu menggiring kepada kesyirikan tidak langsung, mas sekalian, pelan-pelan. Kemudian setelah generasi ganti generasi, ya, yang awalnya patung itu dibangun untuk apa? Tidak untuk disembah, hanya untuk apa? Mengingat orang soleh, ya. Akhirnya setelah ganti generasi, lama-lama apa? Patung itu disembah. Ya, maka tidak boleh kita, meskipun orang itu jasanya sebesar apapun, tidak boleh, Pak. Kemudian kita buat patung untuk kenang-kenangan. Nanti lama-lama disembah itu. Ya. Nggak boleh pasang-pasang apa ini? Foto atau gambar orang soleh, ya. Katanya wali siapa, lama-lama disembah itu. Dan itu terjadi. Ya. Ketika kemarin musim pandemi itu ya. Itu ada di video yang mengatakan apa? Kalau kita memasang wali ini, fotonya wali fulan ini, sampai ditunjuk di rumahnya itu, insya Allah rumah kita akan selamat dari musibah. Nah ini kan kesyirikan. Ya, dia meyakini dengan masang foto ini tadi, ya, yang dianggap wali tadi ini, ya, maka rumahnya akan apa? Selamat dari musibah, selamat dari pandemi dan semacamnya. Ya ini seperti ini Wassalamualaikum. Ya. Makanya Islam melarang apa? Masang-masang gambar foto makhluk hidupnya, gambar yang bernyawa. Ini dilarang dalam Islam karena ada hadis larangannya. Ya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada apa?
yang ada gambar-gambarnya, yaitu gambar yang makhluk bernyawa. Seperti apa? Manusia dan hewan. Ini sebaiknya dihindari bos sekalian. Masang foto kita, ya tidak perlu dipajang di dinding, Mbak. Ya, simpan saja di album, ya jangan dipasang. Ya, masang foto kucing, foto apa, ya seperti itu tidak boleh. Kenapa? Nabi mengatakan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya. Maksudnya malaikat siapa ini? Malaikat rahmat, bos sekalian. Tidak akan masuk. Kalau malaikat tidak masuk ke rumah kita, berarti yang masuk siapa? Ya lawannya malaikat, berarti setan, Mbak. Maka rumah itu kalau ada patungnya, gambar bernyawa itu nanti pasti banyak setannya, Mbak. Ya, banyak jinnya. Ya, maka jangan bisa. Terus kalau mau pengen hiasan apa? Kalau mau yang lebih aman, yang penting jangan makhluk bernyawa. Seperti apa misalnya? Foto pemandangan, ini boleh Mas sekalian. Gambar gunung ya, pohon-pohon. Kan sebenarnya itu banyak sebenarnya. Foto apa, mobil misalnya, foto Ka'bah misalnya. Ini boleh, banyak pilihannya banyak. Yang penting jangan makhluk bernyawa. Ini ada larangannya Mas. Ya, apalagi foto yang orang yang kita kultuskan. Ini nanti bisa menggiring kepada, mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian yang selanjutnya dianjurkan sholat berjamaah dengan orang-orang soleh yang bersih dari memakai pakaian kotor atau najis. Ya. Kemudian yang keempat, diharamkannya mendukung kebatilan, yaitu baik berupa kemaksiatan, kesesatan, kekufuran, kesyirikan dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh apa? Mendukung kebatilannya. Ya. Kemudian yang kelima, penjelasan tentang bahayanya orang-orang munafik. Ya, orang munafik ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia menampakkan sesuatu itu apa? Menampakkan Islam. Tapi hatinya itu apa? Benci dengan Islam. Ini berbahaya sekalian. Apalagi kalau orang munafik ini pintar ngomong, ya. Punya titel Pak Ustadz misalnya, Ustadz Kiai atau siapa misalnya. Kemudian gelarnya profesor doktor. Nah ini kadang apa? Bisa menipu orang awam. Lulusan perguruan tinggi Islam, ya, tapi mengajak kepada kesesatan. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Bahkan sering menjelek-jelekan Islam. Ya, padahal dia tokoh Islam. Ya, tapi ketika ada apa istilahnya, misalnya ada konflik ini ya, Islam sama kafir, dia pasti bela siapa? Bela yang kafir, Pak. Itu di antara orang munafik. Ya, apa Israel dengan Palestina, dia bela siapa? Israel, Pak. Bela Yahudi. Nah, itu jadi orang munafik. Banyak ini di internet banyak ya. Tidak perlu kita sebutkan, kelihatan sekali, Pak. Dekat dengan Yahudi, ya, muji-muji seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya di antara faedahnya yaitu wajib waspada terhadap orang-orang munafik. Ya, sebagai tadi Nabi tidak boleh sholat di masjid oleh Allah, dilarang. Kemudian setelah perang selesai, Nabi merintahkan sahabat untuk apa? Menghancurkan masjid-masjid tadi itu yang orang munafik. Ini untuk apa? Ya untuk waspada, ya, waspada terhadap orang munafik. Ini bahaya, Pak. Meskipun mereka membangun masjid, tapi tujuannya tidak baik. Ya, ini kita patut waspada. Kemudian yang selanjutnya, ini merupakan keutamaan Masjid Quba. Ya, Masjid Quba. Ya, yaitu masjid yang pertama dibangun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada fadilahnya ya, sholat di Masjid Quba. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahwasanya niat ini berpengaruh terhadap tempat. Ya, niat berpengaruh terhadap tempat. Ya, jadi meskipun kita itu misalnya ya beribadah, sholat atau berkorban tadi, meskipun niat kita karena Allah SWT, tapi tempatnya itu ya, di tempat yang apa? Yang itu juga digunakan orang musyrikin untuk apa? Nyembelih berhala mereka ya, korban untuk berhala mereka, atau tempat-tempat yang syiar kesyirikan, maka ini tidak boleh ya, meskipun niatnya karena Allah SWT. Ya, nanti disebutkan juga ini ya dari yang lainnya ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.